Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi min jami'il muslimin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والعابدون المخلصين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sedang salat Jumat yang dirahmati Allah. Dalam duduk simpuhnya kita dan rasa syukur kita, mari bersama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan terus menambah frekuensi ibadah kita, agar kiranya kita mendapatkan keridhaan dan kasih sayang Allah serta mendapatkan keselamatan kehidupan kita, baik keselamatan di dunia, lebih-lebih keselamatan untuk akhirat kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke haribaan junjungan kita penghulu alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita semua sebagai pengikutnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa oleh kita bergulirnya tahun demi tahun. Saat ini kita sudah memasuki tahun 2026 Masehi Miladiah. Euforia tahun baru itu dengan kegembiraannya kadang meluputkan kita lupa kepada siapa yang menciptakan alam jagat raya ini. Padahal secara kebetulan pergantian tahun itu jatuh pada bulan Rajab. Seyogianya kita saat itu di bulan Rajab banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap kesalahan dan kekhilafan yang kita lakukan, baik kepada sesama manusia, lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa ulama membagi 3 bulan yang begitu mulia, dari bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Dikatakan syahrul Rajab lil istighfari minadz dzunub. Bulan Rajab itu adalah bulan di mana hamba-hambaku ketika beristighfar memohon ampun kepadaku, kata Allah, aku tidak akan memberikan sedikit pun halangan, dan istighfarnya itu langsung sampai ke Lauhul Mahfuz. Selesai Rajab, masuk bulan Sya'ban. Jumhur ulama mengatakan lagi, memberikan definisi. Syahrul Sya'ban lil muhasibun minal uyub. Bulan Sya'ban nanti yang akan kita hadapi itu adalah bulan di mana umat Nabi Muhammad SAW harus banyak memuhasabahkan diri, mengintrospeksikan diri dari setiap kesalahannya dan juga apa yang akan dilakukannya. Tidak lantas kita dengan euforia tahun baru seperti ini, lalu kemudian kita bersenang-senang, bergembira, lalu kemudian dengan kesenangan kita sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita begadang-begadang. Begitu subuhnya terlewat semua kita. Tahukah saudara, negeri kita saat ini sedang dilanda musibah yang sangat dahsyat. Sepertinya kita tidak ada rasa empati kepada saudara-saudara kita yang sedang kena musibah. Sumatera Barat, Sumatera Selatan, maupun di Aceh, belum lama lagi di Kalimantan.
Musibah yang besar ini terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Bahkan dikatakan ini adalah musibah nasional, bencana internasional. Hanya saja dalam kacamata Islam itu, Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji menyampaikan dalam sebuah kitab Ta'limul Muta'allim, kalau kita melihat apa yang terjadi di negeri ini, banjir bandang, tanah longsor yang luar biasa itu, kata beliau, masih ada lagi musibah yang paling besar daripada itu semua. Betapa tidak, musibah kemarin itu bukan cuma materi yang habis, yang lenyap, nyawa pun dikorbankan saat itu. Tapi tetap kata Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, ada musibah yang lebih besar lagi. Apa itu musibah yang besar itu? Fasadun kabirun alimun mutahaddiku wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Lahirnya orang-orang alim yang sembrono yang tidak bisa membawa ilmunya. Dia mengajak orang untuk sholat berjamaah, tetapi dia tidak hadir ke masjid untuk sholat berjamaah. Dia mengajarkan saudaranya untuk bersedekah, tapi dia tidak bersedekah. Dia mengajarkan orang-orang untuk berkalimat santun, tetapi dia tidak berkalimat santun. Ada lagi ulama-ulama, orang-orang alim yang dekatnya dengan umaro terus digandeng. Yang seharusnya logikanya umaro menggandeng ulama, bukan ulama menggandeng umaro. Akhirnya ulama-ulama kita terpeleset, orang-orang alim kita terpeleset. Ada satu kepentingan penguasa. Akhirnya apa? Kalau tidak ulama-ulama kita perdayakan, maka akan gagal apa yang menjadi satu tujuan kita, kata penguasa. Akhirnya yang pertama didekati ulamanya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan mengacaukan daripada apa yang ada dalam tatanan kehidupan masyarakat, terutama hukum-hukumnya. Akhirnya ulama bisa dibeli, dipelintir ayat-ayat Al-Quran, habislah sudah kita. Maka pernah terjadi dalam sebuah riwayat di zaman Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, masyarakat mengagumi, masyarakat memuji seorang ulama karismatik, tawadu dan warok. Tetapi di hadapan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, Nabi Musa pun bingung, ini kenapa dengan manusia ini? Masyarakat semuanya memujinya dengan kearifannya, dengan karismatiknya, tawadu dan waroknya. Tapi ketika berjumpa dengan saya, ulama ini berbadan manusia, berkepala babi. Sehingga saat itu Nabi Allah Musa bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ada gerangan apa dengan ulama ini? Kok saya melihatnya dengan batin saya seperti itu? Kata Jibril, kana yatlubud dunya biddin. Ini ulama mencari segala sesuatu tentang urusan dunia dengan menjual agamanya. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengeluarkan satu hadis, sayati 'alan nasi ummatin. Nanti akan datang setelah aku wafat di kalangan umat manusia itu satu di antaranya golongan wadinuhum dananiruhum, ulama yang menjual agamanya dengan dinar, dengan rupiah. Itu sudah terjadi. Itu musibah besar ketimbang apa yang kita alami di negeri kita saat ini, menurut Syekh Imam Burhanuddin Az-Zarnuji. Tapi ending yang terakhir ini, dalam khutbah ini, musibah yang paling besar dan dari yang terbesar itu adalah wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Lahirnya orang-orang bodoh tapi abid, rajin ibadahnya. Bodoh tapi rajin ibadahnya. Ini lebih besar lagi musibah yang terjadi. Maka saat ini kita bisa melihat populasi orang-orang yang mengejar ilmu agama, populasinya semakin lama semakin berkurang, di mana majelis-majelis ta'lim itu semakin surut, baik di kalangan orang dewasa maupun kalangan anak-anak muda, bahkan anak-anak sekarang ini. Lihat, anak-anak kita sudah tidak lagi cenderung untuk mengaji. Kenapa? Racunnya itu adalah gadget. Racunnya gadget sehingga dia tidak mau ngaji. Jangankan sholat, ngaji aja nggak mau dia. Sampai sholat terancam tidak mengerjakan sholat anak-anak kita. Akhirnya yang ada pembodohan. Maka yang tampil sekarang ini banyak orang-orang bodoh ketika bertaklid, ketika berfatwa.
Ada orang mengedepankan budaya ketimbang syariat, bodoh dia. Enggak masalah kalau Nusantara diislamkan. Jangan Islam dinusantarakan. Nanti timbulnya kebodohan. Yang kita mau berdua jalan, bergandengan antara budaya dengan hukum Islam atau dengan syariat. Akhirnya kan sekarang orang berparadigma itu kalau dalam sebuah permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat, yang keluarnya itu bukan dari akal sesuai dengan hukum, tapi dari hati dan akal yang buta, sehingga mereka taklid buta itu. Satu contoh yang kecil aja dalam ibadah, saudara sekalian. Saya menjumpai ada seorang jamaah yang sholat. Ketika saya berada di belakang berjamaah, di depan saya ada seorang bapak-bapak. Dia sholat pakai celana Levi's, pakai kaos yang begitu ketat. Begitu dia ruku, kelihatan sebagian auratnya. Begitu dia sujud, lebih kelihatan lagi. Saya berpikir ini auratnya sudah sangat kelihatan, maka batallah sholatnya. Nah, begitu selesai sholat, saya ajak bicara sambil saya iseng-iseng ngajak ngopi. Ya Pak, kita ngopi sebentar. Saya mau bicarakan. Kalau di luar di hadapan umum kan tidak etis begitu. Akhirnya saya ajak, saya bilang, Pak, sepertinya Bapak harus mengulang sholatnya. Kenapa demikian Ustaz? Iya, karena tadi Bapak ketika ruku dan sujud auratnya kelihatan. Bapak pakai celana Levi's itu begitu ketat. Tambah lagi kaosnya yang begitu ketat, sehingga ketika Bapak ruku, kaos tertarik, celana pun tertarik ke bawah. Kelihatanlah bokongnya Bapak. Maka saat itu batal. Jawabannya apa? Yang membuat saya bingung, yang membuat saya miris. Dia bilang, Ustaz, saya hadir ke masjid, saya menunaikan kewajiban sholat saja sudah bagus. Ketimbang saya di rumah, saya nggak sholat. Lagi pula Ustaz, Allah maha mengetahui dan Allah maha pemurah. Dari setiap kesalahan hambanya, yang penting niat saya kan baik, mau ibadah. Niat saya baik Ustaz, mau ibadah, menunaikan kewajiban saya sebagai muslim, sholat 5 waktu. Kalaupun ada kesalahan seperti itu, Allah memaafkan dan Allah maha pemurah. Kenapa Anda mengatakan batal? Akhirnya saya bilang, Pak, kalau Bapak ngaji, mungkin Bapak bisa ketemu. Sandaran hukum itu bukan cuma Al-Quran dan hadis. Ada ijma' dan kiasnya ulama. Ketika kita tidak bertemu tentang hukum di dalam Al-Quran dan hadis, bukan nggak ketemu. Al-Quran bersifat universal. Hadis menyesuaikan zaman. Kalau kita tidak hidup di zaman Rasulullah, ada hukum-hukum yang baru yang kita nggak tahu. Siapa yang bisa menjawabnya? Ulama-ulama. Makanya ada sebuah kaidah usul namanya. Maka saya katakan, Pak, Imam Ibn Ruslan itu mengatakan dalam sebuah makalahnya, wa kullu man bighairi ilmin ya'maluhu mardudatun la tuqbal. Itu yang menjadi pegangan. Apa itu Ustaz? Wa kullu man bighairi ilmin, setiap perkara, perbuatan, perkataan Bapak yang tidak sesuai dengan keilmuan, yang maluhu mardudatun la tuqbal, maka seluruh amal Bapak akan ditolak oleh Allah dan tidak diterima. Masih mau bicara tentang Allah Maha Pemurah? Jangan bicara, itu sudah pasti Allah Maha Pemurah. Makanya maha murahnya Allah, Bapak dipertemukan oleh saya untuk saya bisa menegur Bapak dengan baik-baik. Itu maha pemurahnya Allah, sehingga Bapak dikasih jalan petunjuk oleh Allah melalui lisan saya. Saya sampaikan demikian. Dan banyak lagi saudara, tidak cukup disampaikan di mimbar Jumat ini. Banyak saudara tentang kebodohan-kebodohan yang tampil saat ini, yang mendominasi orang-orang bodoh justru malah dipercaya. Maka saat ini, kenapa negeri ini hancur? Karena memang rakyatnya banyak yang ketika memilih pemimpin tidak berdasarkan dengan keilmuan, yang ada hawa nafsu dan kebodohan. Lalu kenapa saat ini ulama-ulama kita bisa diadu domba? Yang satu begini, yang satu lagi begini. Karena mereka melupakan keilmuannya, yang ada hawa nafsunya yang dikedepankan, lalu kebodohannya tampil akhirnya. Semoga ini bermanfaat buat kita semua, wabil khusus buat diri saya pribadi. Dan semoga Allah menjaga kita dari kebodohan. Allah berkah
menyerahkan lingkungan kita, masyarakat kita, masjid kita dengan nuansa ilmu pengetahuan. Alhamdulillah di As-Salam ini ada materi-materi yang bagus di setiap kajian-kajian subuh, baik Sabtu maupun Minggu. Jangan pernah putus, terus berjuang untuk senantiasa istiqamah dalam belajar ilmu agama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi min masabihil gharar. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. اتقوا الله من سمع فضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه والزجر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا وإمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رفيع الدرجات ومنزل البركات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وانصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين في كل مكان وفي كل الزمان. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.